Saya Taufik Ertalalu, kita ngopi bareng di TVRI. Untuk teman ngopi yang senang ikan atau senang bisnis ikan, ini tamu saya luar biasa sekali, Syafril Lanti. Afril ya, Ya, apa kabar? alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Sebelum ke sini dengar-dengar ada closing banyak ya. Ya, Eh, ini Afril adalah pengusaha ikan dengan metode bioflok. benar. Semua orang, saya duga, baru sebatas dugaan nih, Bril. Belum semua orang yang paham apa itu bioflok. Apa ini bioflok begitu? Nah, Ya, kita mau tanya langsung dengan orang yang sudah menggelutinya cukup lama ya, dan merasakan betul bagaimana manfaat metode bioflok ini. ya. Memang bioflok itu adalah satu metode budidaya yang lebih update ya. Hmm, Sebelumnya kan memang ada metode konvensional, yakni ada kolam tanah, kolam tanah. kolam air deras, kolam jaring apung. Nah, sekarang adanya kolam bioflok ini memang sangat membantu para pembudidaya. Cuman siapa yang ingin menggeluti metode bioflok ini harus benar-benar memahami apa itu bioflok seperti itu. Karena di bioflok ini kita banyak mengandalkan mikroorganisme yang ada di dalam badan air. Contohnya ada zooplankton, fitoplankton, dibuat dalam satu konsorsium beberapa partikel tersebut. Seperti itu. Dia ada di kolam-kolam itu begitu. Iya, di dalam badan air. Ih, luar biasa. Harus belajar kemana? Orang boleh kemana begitu misalnya? Anak penasaran itu yang Teh Afril bilang. Mau pergi mana kalau di Gorontalo? Ke Afril betul begitu ya? Karena dengar-dengar selain pengusaha ikan dengan metode Ya. bioflok juga mendampingi orang-orang, mengedukasi siapa saja yang tertarik dengan metode ini. Kalau Afril sendiri ada belajar di mana, Afril? Ya, kalau saya memang dulunya kan pembudidaya yang eh, konvensional, sistem konvensional ya. Hmm. Setelah saya mengalami gagal berulang kali selama 2 tahun, akhirnya saya mendengar ternyata ada metode yang lebih update lagi, namanya bioflok. Nah, saya search, googling waktu itu kira-kira di mana nih ada edukasi langsung tentang bioflok itu. Hmm. Nah, kebetulan memang di Jawa Barat itu ada namanya di Sukabumi BBPBIAT. Sukabumi. Jadi itu Balai Besar Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar. Oke. Nah, saya ke sana tahun 2020 bulan September, saya langsung ketemu dengan pencetusnya, pakar bioflok sistem aquaculture, namanya Pak Adi Sucipto. Nah, di situ saya belajar tentang bagaimana cara pemeliharaan air, mengontrol parameter air, sampai ekosistem yang ada di dalam badan air itu seperti ikan bisa terjamin kehidupannya, asupan makanannya, dan pertumbuhannya juga lebih cepat. Seperti itu. Berapa lama di sana, Afril? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Iya. Dan cukup itu untuk bangun metode bioflok di Gorontalo ya? Saya kira cukup. Cukup. Pendidikan formal apakah connect Fril dengan apa yang ada ambil di Sukabumi? Ya, memang kalau untuk pendidikan formal memang saya hanya lulusan SMA ya. Tapi memang karena saya anak tunggal, saya tidak mau bergantung kepada orang tua, jadi saya coba mengembangkan hobi-hobi saya yang secara otodidak, terutama dulunya pernah ada hobi untuk beternak ayam. Oke. Pada akhirnya saya beternak ayam broiler. Pernah ya? Pernah. Oke. Broiler, kemudian saya gagal di ayam broiler, saya pindah lagi ke otomotif, di bengkel otomotif tapi bergerak di bidang motor, jadi reparasi tune up dan lain-lain. Nah, ketika saya gagal lagi, saya coba cari referensi kira-kira usaha apa yang berpotensi, saya ketemu dengan budidaya ikan waktu itu.
Tertarik ikan berarti tidak ada dulu zaman SMA atau SMP, SD, so Ya. senangan April lihat ikan-ikan begitu. Tidak ada seperti itu atau Sebenarnya tidak ada. Jadi secara spontan. hobi berarti apa sebenarnya? Kalau saya sih Otomotif? hobi itu random. Random. Apa saja yang saya lihat, misalnya di YouTube atau di Google, saya coba kembangkan. Saya lihat dengan passion saya bisa enggak cocok atau tidak, ya saya geluti. Saya coba dulu. Kalau gagal ya berarti memang enggak prospek. Begitu. Langsung berhenti misalnya otomotif, kayaknya tidak Iya. cocok, kemudian Iya. banting setir ke situ. Iya. Bagaimana dengan prospek budidaya ikan dengan metode bioflok ini? Kalau prospek, kalau menurut saya yang saya selama ini saya geluti, saya jalani, prospeknya luar biasa. Terutama kan memang satu, kita berbudidaya dengan sistem bioflok ini hemat lahan, kita hemat air, terus juga hemat pakan, otomatis lebih efisien, keuntungan kita lebih besar gitu. Banyak menghemat. Jadi kalau misalnya mau compare nih, Phil, dengan yang so bikin-bikin dari awal ya, termasuk juga otomotif tadi sempat disinggung, I'm roller dan lain sebagainya. Hemat yang ini, yang sekarang? Iya sih, lebih hemat metode bioflok ini, di sistem bioflok ini yang saya geluti untuk budidaya perikanan, air tawar, lebih hemat tapi untungnya lebih besar. Dibanding usaha sebelumnya ya? Iya, 300%. 300%? 300%. Ya. Coba kasih gambaran ke teman ngopi, kira-kira April sehari itu angka lah kira-kira. Ya. Untuk make money misalnya 2-3 jutaan per hari, masuk akal lah dengan usaha ini. Jadi kalau saya itu memang di perikanan budidaya sistem bioflok ini saya tidak hanya mengandalkan untuk pembesaran untuk kebutuhan konsumsi, tapi juga saya mengembangkan sistem bioflok ini untuk pendederan. Nah, pendederan itu dari larva kita kembangkan menjadi bibit ikan, dan bibit ikan itu sangat dicari oleh konsumen, seperti itu. Jadi tiap hari itu yang saya lakoni adalah bukan hanya pembesaran untuk konsumsi, tapi juga perawatan terhadap bibit-bibit yang akan saya jual kembali. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali lini yang hanya dengan saya boleh bilang begini, Fril, hanya dengan model bioflok, semua ini bisa di. Iya, bisa. Oke, mau minum kopi dulu. Iya. Silakan. Teman ngopi, saya masih duduk dengan April, pengusaha ikan bioflok yang berbagai lini bisnis bisa dipegang begitu ya, boleh mau handle lah. Mulai dari pembibitan, bahkan termasuk juga mengedukasi orang-orang yang Anda mau ikut jejak ente, April. Kira-kira begitu, April ya? Iya. Oke. Nah, ini mau tanya, apa semua ikan air tawar itu boleh pakai metode ini atau hanya ikan tertentu saja? Ya, memang kalau untuk komoditas ikan, pada umumnya kan ada 5. Kita punya nila, punya lele, ada gurame, ada patin, ikan mas. Sebenarnya semuanya bisa dibudidaya secara bioflok. Gitu. Cuman memang ada plus minusnya. Kayak di nila memang lebih banyak mengonsumsi floknya, dan lele itu tidak terlalu banyak mengonsumsi floknya. Jadi untuk sistem pemeliharaan di ikan lele dengan metode bioflok itu hanya mengandalkan manajemen air gitu. Untuk menjaga parameter air agar tidak cepat berubah, seperti itu. Jadi ikan-ikan tadi itu saja yang cocok dengan metode bioflok. Iya. Kalau pada umumnya yang April lagi geluti sekarang, ikan apa yang ada di sana? Ya, sebenarnya kalau pribadinya saya memang ingin sekali semua komoditas ikan itu saya budidaya secara
sistem bioflok. Tapi karena di Gorontalo ini lebih cenderung suka dengan ikan nila ketimbang dengan ikan lele, jadi saya lebih memilih komoditas ikan nila untuk dibudidaya secara sistem bioflok begitu. Secara khusus kan tadi ada perbedaannya kalau misalnya nila lain Iya. lagi konsumsinya, Iya. biofloknya, kemudian kalau lele lain lagi. Iya, Memang demikian ya. iya, Treatment khusus Iya. untuk misalnya, Fril, Ana mau nilainya cepat besar, apakah itu bisa terpenuhi dengan metode ini atau mau kasih besar begitulah, atau hanya sekedar bibit-bibit dengan ukuran tertentu kemudian dijual, semuanya bisa dipenuhi dengan bioflok? iya. Jadi seperti ini. Saya kemarin tanggal 18 April saya tebar bibit nila ukuran 5 sampai 7 cm. 5 sampai 7 cm. Ya, biasanya pembudidaya itu memelihara itu sampai 6 bulan. Maksimal 6 bulan dengan asumsi panen di sekilo isi 5 ekor. Nah, kemarin saya patahkan dengan sistem yang saya buat itu 2,5 bulan saya bisa panen sekilo isi 3. 2,5 bulan. Nah, sekilo isi 3. Terbukti apa yang ente bilang di awal, penghemat. Hemat pakan, hemat waktu, hemat lahan, hemat air gitu. Oke. Fril, mau tanya, kira-kira orang yang tertarik dengan metode ini yang tentu selain orang ngopi bareng sekarang, Iya. pernah ada orang tanya-tanya bagaimana metode bioflok dan seterusnya. Rame orang tanya soal ini. Kalau soal rame sih sudah bukan rame lagi, tapi saya kewalahan. Saya kewalahan karena apa? Banyak yang tertarik, banyak yang ingin buat, banyak juga yang ingin diedukasi. Tanpa saya ajak pun mereka cari saya untuk belajar ilmu sistem budidaya bioflok ini. Seperti itu. Berarti peminatnya bukan lagi banyak ya? Iya. Gitu ya? Oke, baiklah. Tadi kita pernah bahas di sesi sebelumnya bahwa pernah otomotif, pernah juga menggeluti ayam broiler. Iya. Bagaimana itu ceritanya? Khusus soal bisnis ayam tadi. Ya kalau memang bisnis ayam itu awal-awalnya itu saya ikut-ikutan. Tapi selama 3 siklus panen itu saya berhasil. Kemudian ada namanya virus udara ya, yang kita tahu H5N1. Kalau bahasa umumnya kan flu burung. Ya. Nah itu saya memang diserang habis-habisan. Saya isi 15.000 ekor, sisanya tinggal 600 ekor, mati. Nah selama 3 siklus saya rugi tanpa ada keuntungan, modal pun habis. Akhirnya saya berpikir kayaknya usaha ini terlalu tinggi resikonya. Saya tutup kandang, saya cari lagi referensi kira-kira ada usaha lain apa yang bisa saya geluti lagi dengan otodidak yang saya punya. Baru itu kemudian ke otomotif, nanti belakangan baru ketemu Iya. dengan bioflok ini. Betul. Wah, saya penasaran juga orang-orang yang terlibat sehingga kemudian betapa settle-nya Afrin sekarang. Tentu, Anda yakin sekali, Fril, Ya. Anda tidak sendirilah. Ya. Ada orang-orang yang kemudian menginspirasi, orang-orang yang memberikan semangat, Ya. motivasi. Siapa orang? Yang terutama pasti orang tua. Karena saya memang anak tunggal ya. Saya hanya meminta doa dan restu orang tua serta semangat support dari orang tua agar langkah saya untuk berusaha ini dilancarkan seperti itu. Kalau Disebring Ajus nonton, Ya. kira-kira mau bilang apa ya sama mereka yang sudah kasih motivasi, yang support? Ya, kata-kata untuk orang tua saya memang banyak terima kasih. Banyak terima kasih telah mensupport saya. Dikala saya jatuh, saya bangkit. Saya jatuh kembali, saya bangkit lagi. Mereka tetap setia menjadi pendengar yang baik untuk saya. Fril, Ana tangkap jatuhnya itu bukan sekali tapi jatuh berkali-kali Berkali-kali. untuk sampai ada di tahap yang ini. Iya, Jatuh yang paling kayaknya
menyakitkan sekali tapi bikin ente tetap bangun itu apa? Ya memang apa ya? Awal-awalnya kan memang saya cuma sendiri. Nah, saya terus menjalani usaha ini hanya sendiri. Semua yang saya alami di lapangan memang butuh modal bukan hanya materi, tapi juga semangat. Dan semangat itu hanya saya yang menyemangati diri saya sendiri. Ketika saya jatuh, saya bangkit kembali, itu hanya diri sendiri. Yang menopang semangat saya itu hanya saya diri sendiri. Seperti itu. Tidak ada orang lain kecuali orang tua. Seperti itu. Anda menduga pun semangat dari orang tua itu cukup kuat, cukup besar. Ya. Tapi kalau kemudian diri sendiri tidak mampu, Ya. mau kasih semangat diri sendiri, nonsens juga ya meski Ya. dari luar. Ya. Ada. Jadi pondasi utama itu memang mental ya. Mental, hati kita, pikiran kita. Kalau kita kacau, otomatis semuanya tidak bisa terlaksana lah. Nanti orang banyak cerita lagi soal Siap. metode biovlog ini, kemudian cerita-cerita di balik itu semua. Mau minum Siap. kopi lagi, Phil. Oke, Silakan. mari. Teman ngopi, orang masih bicara dengan Afril, pengusaha ikan biovlog. Banyak sekali inspirasi. Kalau mau ikut jejaknya Afril, silakan. Karena prospek bisnis ini sangat-sangat menjanjikan. Betul. Bahkan tadi waktu lagi minum kopi, teman ngopi tidak lihat. Ana sempat tanya ke Afril, ada rencana untuk cari side job? Katanya tidak. Ini fokusnya ada di bisnis ini. Benar begitu? Iya. Seprospek itu? Iya. April, tegaskan lagi kalau memang tidak ada rencana untuk mau banting setir atau tambah pekerjaan lain selain urusi ikan dengan metode ini. Kalau saya sih sementara ini memang untuk usaha perikanan ya, sistem budidaya biovlog ini memang sangat menjanjikan. Kenapa? Ya memang selain berbudidaya saya juga menjadi konsultan untuk pembangunan biovlog. Jadi di sela-sela saya juga berbudidaya, saya juga bekerja sebagai konsultan biovlog, pembangunan biovlog di beberapa tempat. Seperti itu. Kalau bisnis plan-nya boleh kasih bocoran nih. Kalau orang-orang misalnya, Ana mau mulai nih, semoga di sesi ini orang minum kopi sama-sama orang bisa kutip, oh apa yang boleh mau bikin kalau misalnya kemudian mau ikut jejaknya April. Ya, kalau untuk kedepannya memang saya akan lebih memperluas lagi lahan untuk pembangunan biovlog. Karena semakin banyak kita mengekspan lahan untuk berbudidaya, pembangunan biovlog, otomatis keuntungan itu semakin besar. Seperti itu. Karena berbudidaya dengan sistem biovlog ini sangat efisien. Hemat lahan, hemat air, hemat pakan, untungnya 300%. 300%. Iya, seperti itu. Ada orang yang kemudian ini, April, meragukan ini atau so coba biovlog ikut jejaknya Afril, tidak sama cerita. Ada? Banyak sekali. Coba mungkin ada yang pernah share dengan Afril, dia punya kisah jatuh itu mungkin juga jadi pelajaran untuk teman-teman yang Ana mau ikut cara-cara ini. Ya, memang pada umumnya biovlog itu ada teorinya, gitu. Ada teorinya dan orang itu lebih cenderung monoton lah. Memahami yang pada umumnya. Kalau menurut saya, justru yang monoton ini, yang mereka pahami ini, tidak 100% benar. Pada akhirnya ketika mereka gagal dalam budidaya, yang disalahkan
metodenya, Hmm. bioflok ini tidak berhasil, tidak punya apa namanya, sustainable lah, Hmm. seperti itu. Pak. Kalau menurut saya sih memang bioflok itu gampang-gampang susah ya. Ada rencana mau bikin kayak sekolah metode bioflok, adaptasi yang April pernah belajar di Sukabumi kemudian, atau jangan-jangan so ada April di sini? Kalau belum, ada rencana mau bikin itu? Kalau rencana sih belum ya. Hmm. Cuman kalau untuk pendampingan, edukasi ke masyarakat, itu sudah pasti saya lakukan. Karena apa? Saya juga kan sebagai konsultan, di sela-sela saya ada pembangunan, di situ juga saya mengedukasi masyarakat yang akan menggeluti budidaya yang mereka jalani ini. Begitu. Semua Gorontalo sudah di cover Fril, sudah kesana kemari, semua wilayah, atau mungkin terkonsentrasi di wilayah tertentu, kecamatan tertentu saat ini. Kalau lihat ya, selama mendampingi, selama konsul sama orang-orang. Ya kalau di Gorontalo sih sudah ada yang di apa Gorontalo Utara, ada yang di Bone Bolango, ada yang di Pohuwato, seperti itu sih. Dan jalan bagus semuanya. Alhamdulillah jalan bagus. Kalau teman ngopi perhatikan, Afril ini masih sangat muda. Saya Ya. tidak akan tanya umur karena tidak etis bagi saya. Tebak Jo, umur berapa. Nah, tentu ada orang yang, anak mau macam di Afril itu. Biasanya ada semacam pesan yang mau disampaikan sama Dora. Ya kalau untuk pesan saya ya, sebelum kita mau terjun ke dalam usaha, harusnya kita bukan hanya bermodalkan materi, tapi kita bermodalkan mental yang kuat, hati yang memang kuat, agar menjalani usaha ini tidak banyak mengharapkan yang manis-manisnya saja. Tapi ketika kita jatuh, setidaknya kita punya semangat untuk berdiri kembali. Dan di dalam usaha perikanan budidaya sistem bioflok ini, kita harus banyak-banyak memahami hitungan dan rumus yang diterapkan di dalam metode ini. Jadi bukan hanya sekedar teori saja, tapi ada banyak hitungannya. Dan kebanyakan pembudidaya di luar sana hanya memahami teorinya, tapi tidak mengerti dengan hitungan atau rumus yang ada di dalam sistem budidaya bioflok ini. Rumus apa itu, Fril? Ya, kalau rumus memang banyak. Salah satunya ada rumus untuk pemberian pakan. Jadi contohnya seperti rumus pemberian pakan 3%. Nah, 3% itu kita timbang per ekornya misalnya 100 gram. Nah, di 100 gram kita punya 50 ekor. Berarti kalau kita kalikan 50 ekor berarti sekitar 5.000 gram ya, 5 kilo. Nah, dari 5 kilo total biomasa yang ada di dalam air, kita kalikan 3% pemberian pakan. Dari 3% itu kita bagi 3 kali pemberian pakan. Itu contoh dasarnya untuk pemberian pakan. Ada juga yang namanya CN ratio. CN ratio itu untuk perbandingan antara nitrogen dan karbon di dalam badan air tersebut. Ternyata semua itu harus dipahami oleh orang Iya. yang mau budidaya dengan metode bioflok ini. Karena bioflok itu sebenarnya kita harus kuasai kimia, fisika, dan biologi. Betul-betul memang harus belajar begitu ya, Fril ya. Oke, terima kasih Fril sudah ngobrol, minum kopi sama-sama. Pesan untuk milenial ini adalah tidak hanya materi tapi mental juga harus dipersiapkan. Iya. Mau kasih habis kopi lagi, silakan.